Bab 1776 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bersihkan api? Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang, lalu menatap Suke dengan mata aneh. Apakah semua murid Buddha begitu berpikiran terbuka sekarang? Dia berani mengucapkan kata-kata jahat seperti itu di depan umum. Bahkan Fahui, yang berada di sebelahnya, buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata orang banyak, dan melafalkan nama Buddha di dalam hatinya. Amitabha, Buddha, maafkan biksu kecil ini berpikir demi agama Buddha. Kata-kata Suke terlalu tidak terkendali, dan seorang biksu kecil yang murni seperti Fahui tidak dapat menahannya sama sekali. Sebaliknya, Suke serius dan berkata dengan percaya diri, benar, biksu malang ini perlu membersihkan api. Hanya setelah membersihkan api saya akan memiliki kekuatan untuk terus mendukung cahaya Buddha. Semua orang saling memandang, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu siapa yang harus didorong untuk menjadi orang yang membersihkan api. Jika Suke adalah seorang wanita, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi mereka semua laki-laki. Murong Yunhai mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya wanita di sebelahnya dan bertanya dengan ragu, para peri dari Istana Furong, kenapa kamu tidak berkorban sedikit? Istana Furong adalah salah satu dari sedikit sekte di benua awan langit yang semuanya adalah kultivator wanita. Mereka tidak hanya cantik, tetapi mereka juga memiliki sosok yang mempesona, menarik banyak pembudidaya untuk berduyun-duyun ke mereka. Meskipun Istana Furong hanyalah sebuah sekte berukuran sedang, dalam hal popularitas, ia menduduki peringkat teratas benua awan surgawi. Penggarap Hibiscus Palace yang datang kali ini juga cantik dan bertubuh bagus. Pada saat ini, ketika Murong Yunhai memandang mereka, ekspresi para pembudidaya wanita tiba-tiba berubah, dan mereka berkata dengan marah, Murong Yunhai. Apa maksudmu? Jangan bilang kamu ingin kami bersaudari melayani seorang biksu? Tidak, ini juga untuk keselamatan semua orang. Bahkan tidak memikirkannya, hati-hati aku pergi ke tuan istana untuk mengeluh. Murong Yunhai tiba-tiba tampak tersangkut di tenggorokannya, dan dia tertawa datar dan mundur. Ketika semua orang melihat reaksi Murong Yunhai, mereka langsung memikirkan rumor itu, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Suke bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kalian semua terlihat seperti ini setiap kali kita berbicara tentang Istana Furong? Seorang kultivator melihat sekeliling dan berbisik, Grandmaster Tang, Anda tidak tahu ini, tetapi dikatakan bahwa penguasa istana-istana Hibiscus pernah memiliki hubungan yang tak terkatakan dengan Kaisar Abadi. Meskipun tidak ada yang berani memastikannya, semua orang mengambil ini gosip serius. Suke segera mengerti. Dalam hal ini, Murong Yunhai mungkin harus memanggil Nyonya Istana Furong sebagai Nyonya. Tidak heran dia begitu pengecut. Semuanya, jangan panik. Biksu tanpa uang ini tidak bermaksud seperti yang kalian pahami. Alis Suke berkerut erat saat dia terlihat kelelahan. Beku malang ini membutuhkan sesama Taois untuk melangkah maju dengan berani dan membiarkan biksu malang ini mengarahkan aura jahat dalam tubuh saya ke dalam tubuh orang itu. Kemudian, saudara junior biksu malang ini, Fahui, akan membubarkan aura jahat untuk orang itu. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Chen Mo dari Desar Dimensek. Rambut Chen Mo berdiri tegak dari tatapannya dan perasaan buruk membuncah di hatinya. Sial, kenapa kau menatapku? Suke menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, biksu yang malang ini mendengar bahwa sesama Taois berasal dari Desar Dimensek. Aura jahat semacam ini dapat dengan mudah membangkitkan pikiran iblis di hati seseorang. Para pembudidaya biasa tidak dapat menahannya, tetapi biksu malang ini tahu bahwa metode kultivasi sekte Desar Demon berbeda dari kultivator biasa. Mereka memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap aura jahat, jadi biksu malang ini percaya bahwa hanya sesama Taois yang dapat memikul tanggung jawab yang berat ini. Dia baru saja bertanya kepada Fahui tentang ini. Sekte Desar Demon juga berkultivasi untuk memahami Grand Dao, tetapi mereka berpegang pada prinsip mengikuti hati seseorang. Sebagian besar kultivator berkultivasi untuk menahan diri, tetapi Sekte Desar Demon melakukan sesuka mereka, jadi metode kultivasi mereka agak aneh. Sederhananya, itu disebut mengikuti kata hati, tetapi terus terang, itu disebut penyakit mental. Setelah mendengar ini, Suke berpikir dalam hati, bagus, aku akan mengobati penyakitmu hari ini.
Beraninya kau memiliki desain pada wanita saya. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, saya, Suke, akan menulis nama saya terbalik. Rekan Doi Chenmo, rekan Doi Tang Xuanang benar, metode kultivasi sekte Anda memang berbeda. Murong Yunhai berjalan mendekat dengan wajah muram dan berkata dengan suara rendah. Dia sebenarnya curiga Tang Xuanang membalas dendam, tapi Chenmo memang agak menyebalkan. Sekarang dia membutuhkan bantuan Tang Xuanang, itu bukan masalah besar. Karena rekan Taois sangat enggan, maka biksu malang ini tidak akan memaksanya. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, tampaknya kita semua akan mati di sini hari ini. Saya harap semua orang di dunia bawah tidak akan menyalahkan biksu malang ini karena tidak dapat menyelamatkan Anda. Hati saya adalah mau, tapi kekuatanku tidak cukup. Mendengar kata-kata Suke, semua orang menjadi cemas. Bukankah itu hanya meminta bantuanmu? Apakah kamu harus ragu-ragu? Omong kosong apa asteriste desar Demon Sekte ini? Ini seperti pengecut. Jika bukan karena aku tidak memenuhi syarat, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan. Bus asteriste desar Demon Sect, aku akan menghancurkannya ketika aku kembali. Suke berbicara lagi, tetapi jika kamu mati di sini, jiwamu akan tersiksa selama miliaran tahun. Menghadapi kecaman orang banyak, ekspresi Chenmo menjadi semakin buruk. Sialan, biksu terkutuk ini jelas mempermainkanku. Tapi sekarang semua orang ada di sisinya, sulit baginya untuk melawan begitu banyak orang. Jika dia bersikeras tidak menerima, dia takut orang-orang di sekitarnya akan segera menyerangnya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Chenmo mengertakkan gigi dan setuju, biksu, jika Anda memiliki metode apapun, gunakan saja. Terima kasih, rekan Taois. Kami akan mengingat kebaikanmu. Suke tersenyum penuh terima kasih. Meskipun metode ini membutuhkan wajah yang tampan, yang mana sesama Taois masih kurang, itu akan berhasil. Kamu. Sudut mulut Chenmo berkedut. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya dipenuhi amarah. Tunggu saja, jika metode omong kosong Anda tidak berhasil nanti, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Cepat dan mulai. Chenmo menatap tajam ke arah Suke, matanya membelalak, dan dia menggertakkan giginya. Suke mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, biksu malang ini akan mulai sekarang. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi, gumpalan Immortal Core keluar dari sela-sela jarinya. Kemudian, dia secara paksa memobilisasi gumpalan Demon Ki dari tubuhnya dan menyerang Chenmo. Pergi. Semua orang terkejut, mereka semua merasakan aura tirani dari gumpalan Demon Ki ini. Adik laki-laki, cepat dan gunakan metode rahasiamu untuk menghilangkan Demon Ki, teriak Suke. Fahui bingung, metode apa untuk menghilangkan Demon Ki? Dia tidak tahu bagaimana melakukannya? Oh tidak, aku lupa bahwa Junior Brother belum mempelajarinya, seru Suke. Chenmo tercengang. Dia merasakan ki iblis mendatangkan malapetaka di tubuhnya dan mengutuk, sialan, biksu terkutuk, apakah kamu mempermainkanku? Suke menghela nafas panjang dan menyatukan kedua telapak tangannya. Sepertinya biksu malang ini harus menggunakan tubuh lumpuh ini untuk menghalau Demon Ki untuk pemberi sedekah. Bam! Setelah mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tinjunya, dan meninju wajah Chenmo. Ha! Hari ini, biksu malang ini akan mengalahkan iblis dan membersihkan dunia. Dengan itu, Suke mengacungkan tinjunya, meninju dan menendang Chenmo. Bab 1777 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bang, bang, bang. Tinju demi tinju jatuh seperti meteor, menyebabkan Chenmo merasa pusing dan pandangannya kabur. Yang paling sulit dipercaya adalah setiap kali dia mencoba menggunakan energi inti celestial di tubuhnya untuk melawan dan menghilangkan rasa sakit, dia akan terganggu oleh kekuatan di dalam tubuhnya. F*CK, orang ini pasti membalas dendam padaku? Anda. Bang. Ibu Asterisker. Bang. Berhentilah memukulku, aku. Bang, bang, bang. Setiap kali Chenmo mencoba berbicara, dia akan dipukul mundur ke tenggorokannya. Dia merasa sangat dirugikan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka semua tercengang. Apakah ini teknik Buddhis untuk mengusir energi jahat?
Mengapa itu sangat berbeda dari teknik rahasia Buddhis yang mereka ketahui? Ini terlalu kejam. Seseorang bahkan diam-diam mengeluarkan kristal rekaman untuk merekam adegan ini. Sekte keinginan iblis biasanya sangat mendominasi, tetapi pemimpin sekte mereka sangat kuat, salah satu pembudidaya terkuat di bawah tingkat kaisar abadi. Sekte lain yang tertindas hanya bisa marah tapi tidak bisa berkata apa-apa. Itu adalah kesempatan langka untuk melihat seorang murid dari sekte keinginan iblis dipukuli. Sayang sekali kalau tidak direkam. Bajingan, apakah kamu sudah selesai? Akhirnya, Chenmo tidak tahan lagi. Energi inti celestial di tubuhnya melonjak, dengan paksa menekan energi jahat. Dengan raungan, dia membanting telapak tangannya ke arah Suke. Kultivasi Immortal Venerate tahap awal meletus, mengirim pasir dan kerikil beterbangan. Ekspresi Murong Yunhai berubah. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tang Xuanang hanyalah Raja Abadi. Bagaimana dia bisa memblokir telapak tangan Immortal Venerate? Tamparan. Namun, Suke mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Chenmo. Chenmo segera merasakan kehendak Buddha yang lembut melonjak ke dalam tubuhnya. Basis budidaya penghormatan abadi seharusnya mampu menahannya, tetapi kehendak Buddha ini dan ki jahat di tubuhnya saling terkait, langsung membentuk kekuatan penghancur. Kekuatan ini langsung menghancurkan kekuatan yang telah dia kumpulkan, dan seluruh tubuhnya terasa lemah dan tidak berdaya. Suke membalikkan tangannya dan menyodok mata Chenmo. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke tenggorokan Chenmo, membuatnya buta dan bisu. Mata Chenmo memerah saat dia menatap Suke. Dia ingin mencaci maki dia, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kata-kata tidak akan keluar. Semuanya, kedengkian rekan Doi Chenmo telah memasuki hatinya. Biksu malang ini butuh bantuan? Suke mengangkat kepalanya dan berteriak dengan cemas pada orang-orang di sekitarnya. Semua orang mengelilinginya, hanya untuk melihat bahwa mata Chenmo merah, penuh dengan aura tirani, dan suara hehe keluar dari mulutnya, seolah-olah pikirannya sedang kacau. Penampilannya sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Suke. Hatinya dipenuhi dengan permusuhan, dan dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Lalu bagaimana kami bisa membantu? King Sui maju, dan ketika dia melihat ekspresi Chenmo, dia terkejut. Suke menahan Chenmo yang sedang berjuang dan berkata dengan tulus, semuanya, tuangkan energi abadi Anda ke dalam kepalan tangan Anda dan gunakan metode yang baru saja saya gunakan untuk mengusir energi jahat dari Chenmo. Hati Chenmo tenggelam ketika mendengar ini. F***CK. Anda tidak benar-benar percaya, bukan? Ini jelas omong kosong *T. Menurut metodenya. Semua orang saling memandang, dan kemudian terdiam. Suke dan yang lainnya tidak bereaksi, tetapi mereka mulai bertanya-tanya. Aneh, mengapa orang-orang ini tidak bergerak? Apakah popularitas Chenmo sebagus itu? Semuanya, apakah ada masalah? Suke bertanya ragu-ragu. Di sana, ada begitu banyak dari kita yang menyerang rekan Doi Chen. Apakah kita akan membunuhnya? Seseorang bertanya. Suke menggelengkan kepalanya, menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha. Rekan kultivator Chen memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Saya pikir luka dangkal ini tidak akan menjadi masalah. Namun, jika saya tidak membantu rekan kultivator Chen untuk mengusir aura jahat sekarang, ketika aura jahat meletus, itu akan menarik roh di sekitar dan kita semua akan mati di sini. Teman-teman, ayo lakukan. King Sui berkata dengan cepat. Murong Yunhai melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia diam-diam berkata, apakah semuanya sudah siap? Yang lain menarik napas dalam-dalam dan berkata serempak, kami siap. Sekelompok orang mengepung Chenmo dan memandangnya dari atas, menghangatkan tinju mereka. Chenmo, jangan salahkan kami. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Betul, jika kamu tidak bisa menghilangkan energi jahat di dalam dirimu, kita semua akan mendapat masalah. Ya, kami melakukan ini untuk kebaikan semua orang. Mata Chenmo terbuka lebar, dan dia tampak tidak percaya. Kalian tidak benar-benar percaya omong kosong orang ini, kan? Hehe, tidak, bukan hehe. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tinju yang tak terhitung jumlahnya tumbuh lebih besar di matanya. Teman-teman, hari ini, kita akan melakukan keadilan. Mereka berteriak serempak, dan suara tinju datang satu demi satu.
Bang, bang, bang. Sesaat kemudian, mata Chen Mo berputar ke belakang, dan dia pingsan. Suke dengan cepat berjongkok dan mengangkat tangannya untuk membuka kelopak mata Chen Mo. Dia mengambil kesempatan untuk mengambil kembali energi jahat di dalam dirinya. Amitabha, energi jahat di dalam rekan Taois Chen Mo telah dikeluarkan. Terima kasih atas bantuanmu. Semua orang melambaikan tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka hanya melakukan yang terbaik. Rekan Taois Tang, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Murong Yunhai bertanya dengan prihatin. Suke mengangguk, dan dia tampak lemah. Kupikir adik laki-lakiku bisa membantu, tapi aku lupa bahwa dia belum mempelajari teknik ini. Kali ini, aku menggunakan terlalu banyak energi, dan aku khawatir aku tidak akan bisa menahan hantu-hantu itu. Lagi. Semua orang segera mengerti, dan mereka mengumpulkan semua harta alam yang mereka miliki dan menyerahkannya kepada Suke. Murong Yunhai berkata dengan getir, Tuan Tang, Anda harus bertahan sedikit lebih lama. Kami tidak memiliki banyak harta yang tersisa. Suke mengerutkan alisnya dan melanjutkan, sebenarnya, saya memiliki teknik rahasia yang dapat memaksimalkan penggunaan kekayaan alam ini. Ada apa? Selama kamu bisa bertahan sedikit lebih lama, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Benar, Tuan Tang, kamu adalah penyelamat kami. Beritahu kami jika kamu punya jalan. Tatapan Suke tertuju pada Chen Mo, yang sedang berbaring di tanah, dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Metode ini membutuhkan seorang kultivator untuk bertindak sebagai perantara bagi biksu malang ini untuk menyerap harta alam. Dengan cara ini, biksu malang ini dapat menyerap harta alam semaksimal mungkin. Titik transfer. Semua orang mengikuti pandangan Suke dan menatap Chen Mo. Setelah beberapa waktu, Chen Mo terbangun dan mendapati dirinya melayang di udara. Oh sial, apa ini? Ketika dia membuka matanya, dia melihat beberapa hantu berkeliaran di depannya. Jika bukan karena cahaya Buddha memisahkan mereka, dia akan berada di wajahnya. Rekan Taois Chen, lakukan yang terbaik. Saat kita keluar, kita akan mengingat apa yang kamu lakukan. King Sui berdiri di bawah dan memberitahu Chen Mo apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, Chen Mo meraung, Tang Xuanang. Aku tidak akan membiarkanmu hidup di bawah langit yang sama. Akhir bab. Bab 1778 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setelah memeras para pembudidaya beberapa kali lagi, Suke mengikuti metode Budfest dan keluar dari formasi. Saat dia melangkah keluar dari formasi, sinar matahari menyinari dirinya. Semua orang merasa seperti mereka telah dilahirkan kembali. Beberapa pembudidaya bahkan meneteskan air mata. Akhirnya, kita keluar. Bukan salah mereka bahwa suasana hati mereka sedang buruk. Formasi sialan ini terlalu aneh. Pada awalnya, tidak ada yang menyadarinya, tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin banyak pikiran mereka yang terkikis. Penggarap terlemah adalah Raja Surgawi. Meski begitu, pikiran mereka menjadi lemah di bawah erosi. Perubahan ini membuat semua orang panik. Bahkan Raja Surgawi pun takut. Jika bukan karena Suke mendorong mereka sepanjang jalan, setidaknya setengah dari pembudidaya akan mati. Mereka secara pribadi menyaksikan adegan Raja Abadi diseret keluar dan dimakan hidup-hidup oleh makhluk hantu itu setelah pikirannya runtuh. Terima kasih, Tuan Tang. King Sui berjalan di samping Suke dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sana. Ketika para pembudidaya melihat ini, mereka semua berkumpul untuk berterima kasih kepada Suke. Suke membuat dirinya terlihat pucat. Dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, umat Buddha mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Inilah yang harus saya lakukan. Anda tidak harus melakukan ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke Fahui. Adik laki-laki, bantu aku. Biarkan aku istirahat. Tempat ini berbahaya, dan aku perlu membantu. Rekan Daoi. Fahui tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kinerja berlebihan Suke. Sebagai satu-satunya orang yang pernah bersama Suke dan tahu banyak tentang agama Buddha, dia telah melihat Suke melepaskan cahaya Budanya. Sesekali, dia akan berteriak bahwa dia kelelahan. Apa gunanya cahaya Buddha?
Biasanya, ketika umat Buddha sedang berkhotbah, mereka akan melepaskan cahaya Buddha. Melepaskannya selama 1 tahun akan menghabiskan 1/1000 kekuatan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan betapa ketatnya agama Buddha. Itu untuk membuat cahaya terlihat kuat. Konsumsi di sepanjang jalan praktis dapat diabaikan. Tetapi jika dia tidak menggunakan agama Buddha, bagaimana dia bisa menyingkirkan hantu? Fahui tidak mengerti, tapi ada pembudidaya lain di sebelahnya, jadi dia tidak bisa bertanya. Sementara Fahui mendukungnya, Suke meletakkan batu berpola awan di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dharma Buddha dapat mengusir hantu, tetapi menghabiskan terlalu banyak energi. Oleh karena itu, batu berpola awan yang diberikan kepadanya oleh Murong Yunhai benar-benar efektif. Batu ini dimiliki Budfest. Kemudian, ketika mereka pergi ke gerbang surga untuk mencuri, Budfest menjatuhkan batu itu, dan Murong Yunhai mengambilnya. Ketika mereka pergi ke gerbang surga untuk mencuri, Budfest menjatuhkan batunya, Murong Yunhai mengambilnya. Alasan mengapa dia dan Duan Jiude tidak memilih untuk memasuki lembah hantu meskipun mereka memiliki peta adalah karena mereka telah kehilangan batu pola awan, dan cara lain untuk memasuki lembah hantu adalah menumpuk nyawa manusia. Jika bukan karena penampilan Suke dan batu berpola awan di tangannya, akan menjadi keajaiban jika hanya 1/10 dari kelompok orang ini yang tersisa. Saya mendapatkan uang hasil jerih payah saya. Suke menghela nafas. Menerima sejumlah kecil harta untuk melindungi hidup mereka, dia hanyalah seorang pedagang dengan hati nurani. Melihat Suke ingin bangun, para pembudidaya menghentikannya. Mata mereka penuh rasa terima kasih. Tuan Tang, kamu tidak bisa. Serahkan sisanya pada kami. Kamu telah menghabiskan banyak energi. Kamu harus istirahat. Seorang kultivator mengeluarkan Golden Shuttle dan menyerahkannya kepada Suke. Rekan kultivator Tang, ini adalah Golden Shuttle. Itu bisa dikemudikan sendiri. Kamu bisa beristirahat di atasnya selama sisa perjalanan. Seseorang berseru, apakah ini Golden Shuttle yang dilelang seharga 10 juta batu roh? Saya tidak menyangka itu ada di tangan Anda. Kultivator tersenyum menahan diri. Dibandingkan dengan rekan Taois Tang yang menyelamatkan hidupku, ini bukan apa-apa. Suke ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar ini, dia mengambil Golden Shuttle dan menyatukan kedua telapak tangannya. Terima kasih, rekan penggarap. Golden Shuttle mudah digunakan. Seseorang hanya perlu menempatkan batu roh di sakelar, dan itu akan melayang di udara dan dikendalikan oleh jiwanya. Sekelompok orang berjalan di depan sementara Suke berbaring di Golden Shuttle, dengan santai menikmati pemandangan di sekitarnya. Sebenarnya, setelah meninggalkan mantra di pintu masuk, lingkungan di lembah hantu tidak seburuk itu. Seolah-olah semua hantu berkumpul di mantra. Saat kelompok itu masuk lebih dalam ke lembah, mereka mulai santai. Menurut peta, kita hanya perlu melewati area ini untuk mencapai pintu masuk Archean Mysteryland, kata Murong Yunhai dengan penuh semangat sambil memegang peta di tangannya. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Bukankah mereka menghabiskan begitu banyak usaha untuk memasuki Archean Mysteryland? Sekarang tanah misteri Archean tepat di depan mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkah mereka. Chen Mo mengikuti di sisi kanan grup. Dari waktu ke waktu, dia akan memelototi Suke dengan kebencian di matanya. Suke memperhatikan pria ini dan tertawa dingin di dalam hatinya. Aku akan membunuhmu nanti. Beraninya kau memelototi Octave Saint? Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung jalan. Di depan mereka ada gunung yang menjulang tinggi. Semua orang berdiri di depan gunung dan memandanginya. Mereka tercengang. Apakah ini akhirnya? Apakah tidak ada pintu masuk ke Archean Mysteryland? Semua orang menoleh untuk melihat Suke. Di dalam hati mereka, tampaknya Suke adalah satu-satunya yang dapat menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Chen Mo tertawa dingin dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Kalian semua telah dibodohi. Tidak ada pintu masuk ke tempat terkutuk ini. Suke hendak berbicara ketika dia mendengar kata-kata Chen Mo. Setelah hening sejenak, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, ketika saya melihat peta barusan, saya menemukan bahwa ada pesan tersembunyi di peta. Memang ada cara untuk masuk. Chen Mo hampir mengutuk dengan keras. Siapa yang kamu coba bodohi?
Semua orang melihat peta bersama-sama. Bagaimana mungkin ada informasi yang tidak dapat Anda lihat? Namun, tidak ada yang memperhatikan Chen Mo. Mata semua orang tertuju pada Suke. Dia adalah harapan semua orang untuk memasuki Archean Mysteryland. Suke mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan. Menurut peta, seorang kultivator yang selamat dari invasi roh jahat harus bersujud 49 kali di sini. Hanya dengan begitu tempat ini dapat membuka pintu ke Archean Mysteryland. Saat dia mengatakan ini, matanya tertuju pada Chen Mo. Semua orang masih memikirkan siapa kultivator yang selamat dari serangan roh jahat. Mengikuti tatapan Suke, mereka tiba-tiba menyadari. Bukankah ini kultivator yang selamat dari serbuan roh jahat? Chen Mo mengertakkan gigi karena marah. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Kamu membalas dendam padaku. Suke terkejut. Rekan Taois Chen, saya seorang biksu. Saya berwawasan luas. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Akhir bab. Bab 1779 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ekspresi Chen Mo gelap seperti tinta saat dia menatap Suke dengan gigi terkatup. Kamu ingin aku menjadi stasiun transit, kamu ingin aku membersihkan permusuhan, dan sekarang kamu ingin aku bersujud. Siapa yang akan percaya bahwa kamu tidak membalas dendam padaku? Dia meraung dengan marah dan menunjuk ke para pembudidaya di sekitarnya. Tanya mereka dan lihat apakah mereka percaya padaku. Semua pembudidaya yang ditunjuk memalingkan muka seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Suke mengatupkan kedua telapak tangannya dan bertanya dengan setengah tersenyum, begitukah? Lalu tanyakan pada sesama kultivator, apakah mereka mengira aku membalas dendam padamu? Kenapa mereka? Rekan kultivator Tang melakukan ini untuk kita semua, kata Murong Yunhai tanpa ragu. Itu benar, rekan penggarap Chen, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu sangat menyakitkan. Rekan penggarap Tang melakukan ini untuk keselamatan semua orang. Kamu tidak mau bersujud padanya? Bagaimana kamu bisa begitu egois? Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri dan bukan orang lain? Semua orang segera mulai mengkritik Chen Mo. Mereka hanya menyebut dia pendosa abad ini. Kepala Chen Mo berdengung, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa maksudmu aku egois? Kita semua adalah pembudidaya. Siapa yang tidak egois? Kamu, apakah kamu semua orang baik? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah menyakiti orang lain demi dirimu sendiri? Jari Chen Mo bergetar saat dia meraung. Di mana tempat ini? Benua awan surgawi. Siapa semua orang di sini? Penggarap. Bahkan ada manusia yang tidak menjaga diri mereka sendiri, apalagi para pembudidaya yang berperang melawan surga. Semua peluang, harta, dan tumbuhan roh, yang mana yang tidak diperjuangkan? Chen Mo sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Membunuh istri, membunuh ayah, mengkhianati teman demi kemuliaan, siapa di sini yang tidak akan melakukan itu? Sekarang mereka semua adalah orang-orang sok suci yang mengatakan hal-hal seperti itu, bagaimana mereka bisa hidup dengan penghukuman hati nurani mereka? Banyak orang yang hadir menundukkan kepala ketika mendengar itu, dan jejak rasa bersalah melintas di mata mereka. Memang, tidak ada orang yang hadir yang berhak menjadi orang saleh. Mereka telah menyerahkan banyak hal demi kultivasi. Keluarga, persahabatan, cinta. Emosi yang telah lama mereka buang ke belakang pikiran mereka muncul sekali lagi. Mungkin, apa yang mereka lakukan sekarang salah? Semuanya, warisan Kaisar Langit. Suke tiba-tiba berkata dengan santai, dengan warisan ini, ada kemungkinan besar kamu akan menjadi Kaisar Langit ke-6. Terlebih lagi, apa yang kamu lakukan sekarang adalah meletakkan pisau daging dan bertobat. Buddha saya paling mengagumi orang seperti ini dan akan memaafkan Anda. Terlebih lagi, Anda telah mendapatkan warisan dari Kaisar Langit demi benua awan surgawi, sehingga pengembangan kekuatan benua awan surgawi akan menjadi lebih seimbang. Murong Yunhai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, saya setuju dengan Grandmaster Tang. Mari kita segera meminta rekan Taois Chen untuk membukakan pintu bagi kita. King Sui tidak ragu untuk mengatakan, memang, ini adalah masalah yang sangat penting. Saya percaya bahwa demi perkembangan benua awan surgawi, bukan masalah besar bagi Anda untuk menderita untuk sementara waktu. Memang,
Seperti kata pepatah, mereka yang menjadi hebat tidak peduli tentang hal-hal sepele. Rekan Taois Tang benar. Itu masuk akal. Mari kita ajak rekan Taois Chen Mo untuk bersujud dan membuka pintu. Ekspresi semua orang tenang saat mereka bergema setuju. Kesempatan untuk menjadi kaisar abadi tepat di depannya, jadi apa pentingnya hati nurani? Apa yang salah? Semua yang saya lakukan sekarang adalah tindakan yang benar. Chen Mo tercengang. Dia tidak berharap Suke menjadi tidak tahu malu ini. Bukankah Anda seorang murid Buddha? Beraninya kau berbohong melalui gigimu. Tang Xuanang, kamu tidak tahu malu. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Kamu adalah murid Buddha. Chen Mo segera mulai mengutuk. Dong. Murong Yunhai maju dan menamparkan kepala Chen Mo ke tanah, membuat suara keras. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan penuh semangat. Grandmaster Tang, menurutmu apakah ini cara yang benar untuk bersujud? Suke memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Dia memandang Murong Yunhai dengan percaya diri dan mengangguk. Benar sekali, lakukan dengan cara ini. Baiklah. Murong Yunhai segera bergerak dan menarik kepala Chen Mo ke atas. Batuk, batuk, sialan, Murong Yunhai, aku akan mengingatnya. Dong. *CK, kamu benar-benar mempercayainya. Dong. Berengsek. Dong. Suke berkata, itu tidak cukup keras. Buat lebih keras. Murong Yunhai bahkan tidak menoleh. Baiklah. Dong, dong, dong. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi bisa terdengar. Tanah retak seperti jaring laba-laba. Setelah 49 koutao, Chen Mo mengangkat kepalanya, rambutnya acak-acakan dan acak-acakan. Tang Xuanzang. Dia meraung dengan ekspresi ganas. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Kekuatan inti surgawi melonjak dari tubuhnya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sosok Suke turun dari langit dan menginjak kepala Chen Mo dengan kejam, memaksanya jatuh ke tanah. Batu beterbangan kemana-mana dan debu beterbangan. Tubuh Chen Mo berkedut beberapa kali sebelum dia berhenti bergerak. Maafkan saya, beku malang ini baru saja melewatkan sesuatu. Saya sudah menebusnya, kata Suke sambil tersenyum. Amitabha, kontribusi Taois Chen sangat berharga. Mari kita berterima kasih atas kontribusinya. Sebelum dia pergi, Suke menginjak keras kepala Chen Mo, menyebabkan tanah bergemuruh dan retak membentuk beberapa retakan lagi. Kelopak mata Murong Yunhai berkedut. Dia melambaikan tangannya dan dua orang segera membawa Chen Mo keluar. Pada saat ini, dia sudah pingsan. Kemarahan yang ekstrim dan penghinaan terus-menerus telah membuat Yang Mulia Abadi awal ini tidak mampu menahan penghinaan dan jatuh koma. Meneguk. Bahkan seseorang sekuat Murong Yunhai mau tidak mau menelan seteguk air liur. Biksu ini tidak sebaik kelihatannya. Dia adalah contoh klasik seseorang dengan wajah yang baik tetapi tangan yang jahat. Dia tidak boleh menyinggung perasaannya di masa depan. Pikiran yang sama muncul di benak para pembudidaya lainnya. Semua orang memandang Suke dengan ketakutan di mata mereka. Mereka dengan panik mencoba mengingat apakah mereka telah menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Biksu ini tidak sederhana, kata Sangguan Ruiqian dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Murong Yunhai mengangguk. Aku tahu, Raja Abadi melumpuhkan Yang Mulia Abadi dengan tendangan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator sederhana? Budfest, di mana kalian sekarang? Suke menghubungi mereka berdua dengan geokomunikasi saat dia berjalan. Melaporkan, Brother Achilles. Kami berdua bersembunyi di belakangmu. Terima kasih telah menarik perhatian para hantu, kata Duan Jiude dengan suara rendah. Baiklah. Bersiaplah dan ikuti aku. Aku akan membuka pintu ke dimensi mistik primordial, kata Suke dengan cemas. Kamu tidak memalsukan metode membuka pintu, kan? Setelah mendapat jawaban positif dari Budfest, Suke akhirnya santai dan berdiri di depan gunung. Dimensi mistik primordial yang dirumorkan, aku datang. Suke mengeluarkan Cloud Fanstone dan memegangnya di telapak tangannya. Melonjak Immortal Core Power melonjak ke dalamnya. Akhir dari bab ini. Bab 1780 Sistem Perencana Utama.
Saat kekuatan inti surgawi Suke mengalir ke dalamnya, batu pola awan bersinar dengan kecemerlangan keemasan samar dan melayang dari telapak tangannya. Kecemerlangan menyebar seperti riak, menciptakan riak di udara yang menyebar ke segala arah. Suke mengerutkan kening sambil terus menuangkan kekuatan inti surgawi ke dalamnya. Tidak ada yang pernah memasuki dimensi mistik primordial sebelumnya. Bahkan lembah hantu pun jarang dikunjungi. Bahkan jika mereka masuk, kebanyakan dari mereka akan mati dalam barisan di pintu masuk. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa batu pola awan adalah kunci untuk memasuki dimensi mistik primordial. Mengapa benda ini membutuhkan begitu banyak kekuatan inti surgawi? Suke bergumam. Dia sudah menuangkan 1/10 dari kekuatan inti surgawi di tubuhnya, tetapi tidak ada tanda-tanda pintu terbuka. Sial, mungkinkah Budfest membohonginya lagi? Saat dia akan berhenti, dia merasakan batu pola awan di tangannya bergetar dan berhenti menyerap. Bang! Detik berikutnya, Cloud Pattern Stone meledak dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Mereka mendarat di kehampaan dan berubah menjadi tanda cahaya keemasan. Tanda-tanda cahaya ini menghasilkan garis-garis emas yang terhubung bersama untuk membentuk pola yang rumit. Suke tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, tiba-tiba ada seruan di belakangnya. Ya Tuhan, jadi ini pintu ke dimensi mistik primordial? Ini spektakuler. Ini adalah kekuatan Kaisar Langit. Kekuatan yang sangat kuat. Mendengar seruan orang banyak, Suke buru-buru mundur dan berdiri di samping orang banyak. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia langsung terkejut. Bintik-bintik cahaya itu tidak hanya menutupi area di depannya, tapi juga kehampaan di depan gunung. Garis emas terhubung dan membentuk sebuah pintu besar. Pada saat ini, pintu perlahan terbuka dan cahaya redup merembes melalui celah. Semua orang bisa merasakan aura suci yang tak terlihat darinya. Bahkan Suke, yang belum pernah melihatnya sebelumnya, dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah aura suci dari Kaisar Langit, atau lebih tepatnya, aura Kaisar. Ini bagus, dimensi mistik primordial terbuka. Rekan-rekan Taois. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, tekanan berat tiba-tiba turun, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Beberapa di antaranya bahkan langsung ditekan ke tanah. Ini adalah kekuatan dari kekuatan Kaisar. Sirkulasikan teknik kultivasimu untuk memblokirnya. Teriak King Sui. Dia melemparkan keterampilan, dan sejumlah besar energi surgawi keluar dari tubuhnya untuk menopang tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya mengikuti, dan daerah itu langsung berubah menjadi tempat pelatihan bagi para pembudidaya. Sebelum kekuatan Kaisar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya dengan melakukan yang terbaik mereka dapat mencegah diri mereka dari penindasan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru, Kalian lihat ke depan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pria itu dan tertegun. Mereka melihat Suke berdiri di depan pintu. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya, membuat kepalanya yang botak terlihat lebih cerah. Dia perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Pintu ke alam dewa sepertinya telah terbuka di belakangnya. Pada saat ini, dia seperti seorang Buddha di dunia ini. Hei, ada apa dengan kalian? Suke memandangi sekelompok orang yang siap berperang dan bertanya dengan bingung. Seorang kultivator berjuang untuk berkata, Rekan Taoistang, apakah Anda tidak merasakan apa-apa? Ya, bukankah ini kekuatan Kaisar? Suke bingung. Jarang merasakan hal seperti ini. Kenapa kalian tidak mencoba untuk memahaminya? Semua orang terdiam. Memahami. Pahami A**S saya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita bahkan tidak bisa berdiri? Murong Yunhai bereaksi dan berkata dengan tak percaya, Tuan Tang, bukankah Anda ditekan oleh kekuatan Kaisar? Tertindas. Suke melihat ekspresi semua orang dan tiba-tiba menyadari bahwa hanya dia yang masih berdiri. Semua orang tampak kelelahan. Ada yang berbaring, dan ada yang duduk. Hanya Murong Yunhai dan King Sui, yang merupakan pembudidaya terkuat, yang masih berdiri, tetapi wajah mereka terlihat sangat muram. Rekan Taoistang, mungkin karena kamu berada di dekat pintu, kekuatan Kaisar menghindarimu, tebak King Sui. Kamu harus menghindarinya.
Jika ada kehadiran kaisar di sana, kamu tidak akan bisa bertahan. Selain murid gerbang langit 12, King Sui adalah orang yang paling memahami kekuatan kaisar. Dia tahu berapa banyak tekanan yang harus dia tanggung jika dia menghadapi kekuatan kaisar. Saat ini, kekuatan kaisar saja sudah cukup untuk membuat semua orang tidak bisa mengangkat kepala. Tuan Tang Sanang adalah yang terlemah dari semuanya. Yang lain mungkin telah terdesak ke tanah, tetapi jika kekuatan kaisar meledak, mereka mungkin akan hancur. Jadi, King Sui menyuruhnya diam. Dia ingin dia lebih dekat dengan yang lain. Jika dia tidak bisa bertahan, kultivator lain akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Suke tersenyum dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir. Kekuatan kaisar ini hanyalah sisa dari orang mati. Aku tidak peduli tentang itu." Semua orang terkejut, dan mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa kondisi Suke. Mata mereka membelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Tuan Tang tidak terpengaruh oleh kekuatan kaisar? Teman Tang, bagaimana kamu melakukan itu? Kenapa kekuatan kaisar tidak mempengaruhimu? Beberapa pembudidaya terkejut. Murong Yunhai, King Sui, dan yang lainnya menatap Suke dengan kaget. Mereka tampak bingung. Seorang biksu yang telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya mampu memblokir kekuatan kaisar? Itu tidak bisa dipercaya. Haha, aku sudah melihat semuanya di dunia, tapi aku tidak tahu. Suke tersenyum dan menyatukan tangannya. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Dia tampak suci. Jika Anda memiliki Buddha di hati Anda, maka segala sesuatu di dunia ini sama dengan Anda. Anda tidak akan terpengaruh oleh kekuatan kaisar. Semuanya sama. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu bahwa tidak ada yang namanya kesetaraan sejati di dunia. Kekuasaan adalah satu-satunya hal yang menentukan status seseorang. Tapi Tang Sanang tidak terpengaruh oleh kekuatan kaisar. Apakah dia telah menjadi Buddha kuno? Menurut legenda, hanya seorang Buddha kuno yang berada dalam kondisi seperti itu. Bahkan jika kultivasinya tidak terukur, dia memperlakukan semua yang ada di dunia dengan setara. Dia tidak menunjukkan sikap pilih kasih. Tiba-tiba, citra Suke sebagai orang suci Buddha menjadi semakin agung. Itu tertanam di hati semua orang. Keperkasaan kaisar hanyalah sisa dari kaisar surgawi, jadi dengan cepat memudar. Semua orang merasakan kekuatan kaisar menghilang, dan mereka berdiri dengan ketakutan. Mereka tidak terburu-buru, sebaliknya, mereka beristirahat di tempat mereka berada. Memasuki pintu saja sudah hampir membunuh mereka. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di dalam, jadi semua orang ingin berada dalam kondisi terbaiknya sebelum masuk. Fahui mendekat ke sisi Suke dan berbisik, "Kakak senior, apa yang kamu katakan? Apakah itu benar?" Suke menatapnya dengan penuh kasih. "Little Light Bulbe, kenapa kamu tidak mengikutiku di masa depan? Dengan kecerdasanmu, kamu harus membantu orang mendapatkan uang.